Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Ya pemirsa, indeks harga saham gabungan rebound kembali cukup signifikan 2% begitu ya, ditopang oleh saham-saham blue chips. Sebelum kita bahas, kami tampilkan beberapa agenda ekonomi global dan emiten berikut ini. Di antaranya pemirsa dari Amerika Serikat, kemudian juga kita lihat dari kawasan Eropa dan serta dari China dan beberapa negara lainnya. Dari agenda ekonomi pemirsa kita beralih ke emiten. Dari agenda emiten diantaranya ada INTP, Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian juga ada Rapat Umum Pemegang Saham dari Innov, CMNT, kemudian ada BBMI pemirsa, BKSW, Hero, POLL, dan sejumlah saham lain. Cukup banyak ya agenda emiten pada 4 Desember 2024 ini. Selanjutnya pemirsa, kita ke update bursa Asia, mencermati gonjang-ganjing dari kondisi di Korea Selatan setelah darurat militer disampaikan oleh Presiden Korea Selatan. Kita lihat ada Kospi di sana yang turun hingga 1,84%, hampir 2% ya. Sementara untuk kawasan Asia lainnya, Nikkei Jepang turun tipis 0,18%, Straits Times naik 0,26%, Hang Seng Hong Kong melemah tipis 0,14%. Demikian update berdasarkan data yang kami miliki pada pagi hari ini. Ya pemirsa, IHSG rebound hingga 2% pada perdagangan Selasa, namun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali mendekati ambang batas psikologis 16.000. Ini akan kita ulas seberapa besar peluang window dressing di akhir tahun 2024 ini. Berbincang bersama dengan Ibu Rita Effendi, Investment Consultant dan sekaligus founder Indonesia Investment Education. Selamat pagi Ibu Rita. Selamat pagi Mbak Risa. Terima kasih sudah join pada pagi hari ini. Ibu, kita langsung mulai ke domestik terlebih dahulu ya. Rupiah dan ringgit pimpin penurunan terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah kita melemahnya itu hampir di ambang batas psikologis 16.000 lagi. Sejauh mana rupiah ini bisa menjadi mungkin hambatan dari pasar modal atau indeks harga saham gabungan? Pergerakan rupiah memang sangat sensitif ya dengan keterkaitan dengan IHSG kita. Terutama untuk saham-saham yang punya utang dolar atau yang menghasilkan income in US dollar. Jadi begitu rupiah melemah, biasanya orang cenderung akan switch ke saham-saham yang berpendapatan US dollar ya, biasanya gitu ya, seperti saham komoditi. Makanya kemarin kita bisa lihat ada beberapa saham komoditi juga sudah mulai bergerak naik ya. Cuman memang sangat sensitif dengan kenaikan pelemahan rupiah ini. Nah, dengan pelemahan rupiah ini dikhawatirkan nanti mungkin Bank Sentral, Bank Indonesia begitu ya, akan mengumumkan kebijakan-kebijakan yang tidak terlalu diinginkan oleh market. Tanggapan Anda sejauh mana? Misalnya penurunan suku bunga yang mungkin akan ditahan lagi atau seperti apa? Nah, sentimen-sentimen ini menurut Anda sejauh mana patut menjadi perhatian dan saham apa yang sebaiknya kalau begitu dihindari dulu selain komoditas? Mungkin kita masih nunggu, tetap Indonesia itu nunggu The Fed ya, karena The Fed itu kan tanggal 18 Desember, dan probabilitas The Fed untuk cut suku bunga itu udah naik menjadi 66% dari 50. Jadi kalau misalnya Fed itu memangkas suku bunga lagi pada tanggal 18 Desember, itu akan membuat posisi rupiah itu lebih baik, karena biasa mereka cut, dolar yang melemah, rupiah akan menguat, dan biasanya ya suku bunga kita juga akan mengikut policy ke sana. Tapi kelihatannya memang kemarin udah mulai ada inflow ya, asing udah mulai start buying, udah mulai beli bank-bank, saham-saham bank yang udah tertekan cukup lama dan udah murah. Jadi karena itu aku rasa pelemahan rupiah kali ini mungkin lebih akan ketahan pada tanggal 18 nanti, karena itu bisa menjadi katalis yang positif untuk rupiah kita ya. Jadi mungkin yang hindarin untuk sementara sektor-sektor yang banyak utang US dollarnya, atau yang mungkin properti karena lagi kurang banyak sentimen dengan kondisi market yang kurang bergairah dan pertumbuhan ekonomi kita yang juga masih
prospek ekonomi yang masih Mhm. kurang begitu baik ya untuk sementara ya. Baik, itu dia yang harus dihindari dulu seiring dengan Sementara. volatilitas dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Ya, sampai paling tidak keputusan dari The Fed apakah akan menurunkan suku bunga lagi dan berapa besar penurunannya begitu ya, karena kansnya memang lebar saat ini untuk kembali menurunkan benar. suku bunga di Desember. Oke, kita ke mencermati pasar domestik. IHSG kan rebound 2% pada perdagangan kemarin ditopang oleh Benar. kalau nggak salah teknologi ya dan juga perbankan yang paling dominan. Ya, baik. Bagaimana analisis Anda dengan penguatan di atas 2% ini, berarti kans window dressing sudah mulai, makin menyala Ibu Rita atau bagaimana? Iya benar, kan window dressing itu biasanya akan sangat terasa, biasanya memang udah di sekitar masuk Desember ya, kemarin November tuh market memang sangat parah ya. Dan biasanya saham-saham yang diincar adalah, seperti saham-saham blue chip yang banyak dipegang oleh, reksadana atau dipegang oleh fund itu akan menjadi, sasaran, kenaikan untuk window dressing. Mungkin banking kita lihat kemarin udah mulai ada perlawanan, kemudian telco sektor seperti Telkom juga udah mulai ada kenaikan. Bahkan saham-saham Indofood juga kemarin membentuk teknikal yang sangat menarik yang nanti kita akan bahas ya. Jadi memang, saham-saham yang kalau kita lihat di posisi di awal Januari harga lebih tinggi daripada saat ini, itu berpotensi sekali untuk mengalami window dressing terutama saham-saham blue chip. Nah, bagaimana dengan deretan saham yang terdampak kenaikan UMP 6,5% pada tahun 2025? Tampaknya, double nih ke sektor, consumer non cyclical. Trigger ataupun sentimen positifnya tuh nambah lagi nih ke, sektor ini. Bagaimana tanggapan Anda? Misalnya tadi Anda menyebutkan ada Indofood mungkin dan kawan-kawan. Mhm. Iya benar. Oke, dengan, di tengah kenaikan peluang saham nih, di tengah kenaikan UMP, khususnya sektor consumer yang non-cyclical seperti Unilever, ICBP, Indofood, kenaikan UMP itu dipercayakan biasa meningkatkan daya beli masyarakat ya, yang nanti ujung-ujungnya akan mendorong orang itu mengkonsumsi barang-barang kebutuhan primer. Jadi hal itu berpotensi sekali memberikan dampak positif nih, kepada kinerja emiten di sektor consumer non-cyclical tadi seperti, Unilever, ICBP, Indofood, di mana harganya juga udah sangat, murah ya. Mhm. Dan untuk Unilever sendiri kemarin juga baru memberikan announcement akan memberikan, interim dividend. Jadi mungkin beberapa saham juga udah mulai memberikan boost ya kayak interim dividend itu juga bisa menjadi, katalis juga untuk, saham-saham consumer dan banking yang udah mulai memberikan beberapa announcement untuk dividen ya. Dan, karena itu saham-saham consumer juga akan terdampak positif nih dari, kenaikan UMP domestik ini. Baik, berbicara mengenai saham consumer yang terdampak positif dari kenaikan UMP, Mhm, apakah saham-saham ini juga masuk dalam mhm. rekomendasi saham pilihan Anda? Kali ini nanti akan kita ulas di segmen berikutnya. Pemirsa dan juga Ibu Rita, tetaplah bersama kami di Market Buzz.